Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh kepada Dita disiapkan? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan nanti. Sudah selesai. Terima kasih kepada Dita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran juga, Ibu mau cek kehadiran kalian nih. Kalau Ibu panggil, kalian jawab hadir ya. Dita, hadir. Nasya, hadir. Anissa, hadir. Ira, hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir semua ya pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita nyanyi dulu kali ya, nyanyi lagu wajib Garuda Pancasila. Pada hafal kan? Hafal. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, untuk minggu kemarin masih ada yang ingat nggak kita belajar tentang apa? Informasi dalam teks. Iya, betul sekali. Kita belajar tentang informasi di dalam teks. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian pernah nggak sih dengar kata-kata melihat atau membaca kata-kata seperti akibatnya, namun gitu. Misal seperti Dita menerobos hujan, akibatnya Dita sakit dan tidak masuk sekolah. Pernah nggak? Pernah. Nah, di situ ada kata akibatnya. Itu merupakan kata apa? Kata penghubung atau kata konjungsi. Nah, pada minggu ini, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan kata konjungsi antar kalimat. Jadi, kalian bisa menelaah informasi penting tentang macam-macam konjungsi dengan benar, kemudian mengamati konjungsi antar kalimat yang ditayangkan dalam materi, dan menuliskan sebuah cerita teks narasi dari gambar dan menggunakan konjungsi antar kalimat. Di sini kelihatan yang belakang? Kelihatan nggak? Nah, di sini ada kalimat seperti ini. Emma menerobos hujan, akibatnya Emma sakit dan tidak masuk sekolah. Nah, dari kalimat ini ada kata yang ditebali. Ada kata yang ditebali yaitu apa? Akibatnya. Oke, yang kedua, Dita ingin membeli baju favoritnya, namun stok baju itu sudah habis. Apa yang ditebali? Namun. Nah, di sini ada kata akibat dan namun itu merupakan kata penghubung di antara berapa kalimat dia? Menghubungkan di antara berapa kalimat?
dua ya, antara kalimat yang pertama dan kalimat kedua. Begitu juga yang kedua sama. Dia menghubungkan kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Nah, dengan begitu kita jadi tahu nih apa sih ciri-ciri konjungsi antar kalimat. Nah, tadi seperti tadi menghubungkan dua kalimat atau menghubungkan dua kalimat dan berada di awal kalimat. Seperti yang tadi sebelumnya. Nih, ini kan ada di dia menghubungkan antara dua kalimat. Kalimat yang Emma menerobos hujan dan kalimat Emma sakit dan tidak masuk sekolah. Jadi kata konjungsinya ada untuk penghubung di antara dua kalimat. Dan dia berada di antara di awal kalimat. Di sini kan sudah titik nih. Dan mulainya lagi dia di awal kalimat. Yang kedua, ciri-ciri kedua. Coba dibaca. Dipisahkan menggunakan tanda koma dengan bagian lain pada kalimat. Nah, iya, betul. Jadi ciri yang kedua dari konjungsi antar kalimat itu dipisahkan menggunakan tanda koma dengan bagian lain pada kalimat. Seperti contohnya ini, akibatnya koma. Kemudian namun koma. Jadi itu ya. Jadi ciri-ciri konjungsi antar kalimat itu ada dua, yaitu menghubungkan dua kalimat dan berada di awal kalimat. Kemudian dipisahkan menggunakan tanda koma dengan bagian lain pada kalimat. Paham sampai sini? Paham. Oke. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis konjungsi antar kalimat. Di sini ada yang pertama, konjungsi untuk menjelaskan suatu pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Konjungsi yang pertama jenisnya yaitu konjungsi untuk menjelaskan suatu pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Coba kita lihat contoh katanya yaitu akan, tetapi, dan namun. Dan contoh kalimatnya, Ani memang cantik, namun dia bersikap kurang sopan. Oke, jadi yang pertama itu menjelaskan suatu pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Nah, di sini kan kalimatnya Ani memang cantik, bahwa yang ngomong itu menyatakan bahwa Ani itu cantik, tapi namun ada pertentangan, namun dia bersikap kurang sopan. Yang kedua coba dibaca Ira. Konjungsi untuk menjelaskan peristiwa yang akan terjadi berikutnya. Oke. Nah, yang kedua ini ada konjungsi untuk menjelaskan peristiwa yang akan terjadi berikutnya. Contoh katanya apa di sini? Selanjutnya, kemudian dan setelah itu. Ya. Contoh kalimatnya yaitu Andi merapikan tempat tidurnya. Setelah itu dia mandi dan bersiap berangkat ke sekolah. Nah, ya, betul. Jadi di sini yang kedua fungsinya itu untuk menjelaskan peristiwa yang akan terjadi berikutnya. Jadi di sini kan kalimatnya Andi merapihkan tempat tidurnya. Nah, setelah itu, kata setelah itu ini dia menyatakan peristiwa yang akan terjadi berikutnya. Di sini setelah itu dia mandi dan bersiap berangkat ke sekolah. Yang ketiga, coba dibaca. Kamu siap? Aku siap. Contoh kata Ini nih. konjungsi untuk menguatkan keadaan sebelumnya. Oke. Yang ketiga itu jenis konjungsi antar kalimatnya yaitu konjungsi untuk menguatkan keadaan sebelumnya. Jadi contoh katanya bahkan dan malah. Oke. Contoh kalimatnya coba. Rumah-rumah di Kalimantan kebanyakan didirikan di tempat sungai, tepi sungai, bahkan ada kampung di tengah laut yang dangkal. Oke, ya. Yang jenis yang ketiga itu
untuk menguatkan keadaan sebelumnya. Jadi di sini kata bahkan itu menguatkan. Jadi kan sini kalimatnya rumah-rumah di Kalimantan kebanyakan didirikan di tepi sungai. Bahkan itu dia menguatkan bahwa faktanya memang ada kampung di tengah laut yang dangkal. Kemudian yang keempat, coba dibaca. Siapa tadi yang belum? Anissa. Konjungsi untuk menjelaskan keadaan yang merupakan akibat dari kalimat sebelumnya. Oke. Nah, yang jenis yang keempat itu konjungsi untuk menjelaskan keadaan yang merupakan akibat dari kalimat sebelumnya. Nah, contoh katanya yaitu Akibatnya dan oleh karena itu. Contoh kalimatnya, Rani lupa mengerjakan PR. Akibatnya ia mendapatkan hukuman dari guru. nah ya di sini akibatnya itu menyatakan bahwa keadaan yang merupakan akibat dari kalimat sebelumnya. Nih dia si Rani lupa mengerjakan PR. Nah akibatnya dia dihukum oleh guru ya. Terus yang kelima, coba dibaca. Konjungsi yang menyatakan kebalikan dari yang menyatakan sebelumnya. Oke, di sini yang jenis yang kelima itu konjungsi yang menyatakan kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya. Contoh katanya apa di sini? Sebaliknya. Contoh kalimatnya? Kita jangan terus menebang pohon di hutan ini. Sebaliknya kita harus menanam pohon baru. Nah, kayak di sini. Nah, di sini dia menyatakan kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya. Jadi kata sebaliknya, di sini kan dia menyatakan kita jangan terus menebang pohon di hutan ini. Sebaliknya kita harus menanam pohon yang baru. Oke, yang terakhir itu jenisnya konjungsi untuk menguatkan keadaan sebelumnya. Contoh katanya ada apa? Sesungguhnya dan bahwasanya. Ya. Contoh kalimatnya? Kita dilanda banjir besar tahun ini. Sesungguhnya bencana ini telah kita ramalkan tahun kemarin. Oke. Nah, ini jenis konjungsi antar kalimat yang terakhir itu untuk menguatkan keadaan sebelumnya. Jadi di sini kalimatnya kan kita dilanda banjir besar tahun ini. Sesungguhnya bencana ini telah kita ramalkan tahun kemarin. Sesungguhnya ini menguatkan bahwa emang tahun ini udah diramalkan dari tahun kemarin akan dilanda banjir besar. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain? Paham ya sampai sini? Oke, baik. Berarti sampai sini kalian sudah memahami bahwa konjungsi antar kalimat itu memiliki berbagai jenis berdasarkan fungsinya. Di sini ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama siapa? Nasya dan Dita. Kelompok kedua Anissa dan Ira. Mana nih? Di sini ibu punya lembar kerja peserta didik LKPD. Ya, ini LKPD-nya dikerjakan per kelompok. Jadi di sini coba dipegang dulu kelompok 1, kelompok 2. Nah, coba dilihat. Tujuannya yaitu peserta didik menulis teks narasi berdasarkan gambar dengan konjungsi antar kalimat. Nah, perintahnya itu buatlah teks narasi dari gambar ilustrasi dengan menggunakan konjungsi antar kalimat. Nah, kan tadi kalian sudah memahami ya apa itu jenis-jenis konjungsi antar kalimat. Di sini petunjuknya ada gambar ilustrasi, sudah dilihat? Sudah.
Oke. Nah, di sini kalian buatlah kalimat yang berdasarkan kejadian di dalam setiap gambar. Terus susunlah kalimat tersebut sesuai urutan peristiwa yang menurut kalian terjadi. Kemudian gunakan kata penghubung atau konjungsi dalam kalimat dan antar kalimat. Pastikan bahwa urutan kejadian yang kalian tuliskan logis dan dapat dipahami. Presentasikan hasil karya kalian di depan kelas. Boleh dikerjakan? Coba. Udah selesai semua? Sudah. Baik, kalau udah selesai semua berarti kita menyajikan hasil karya kalian dengan presentasi maju ke depan ya. Oke. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian aja Pak. Pak Udin melihat pohon yang sedang berserakan. Pak Udin sedang melihat di kejauhan ada tempat yang subur, dipenuhi dengan pohon pisang. Dengan perahu itu, Pak Udin pergi mencari tempat yang baru. Pak Udin sudah sampai, namun dia menambahkan perahunya. Pak Udin mulai membuat rumah. Rumah yang sudah selesai, lalu tanamannya subur. Pak Udin senang tinggal di sana. Oke, baik ya. Sekian. Terima kasih. Ini ada tanggapan nggak dari kelompok lain terkait dengan kelompok 1? Ada bagus. Tangan untuk kelompok 1. Ya, oke, lanjut aja ya, berarti ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menaiki perahunya, kemudian Pak Tono mencari tempat tinggal. Sampai di tempat yang bagus, lalu Pak Tono menggali perahu ke atas dan menariknya. Pak Tono lalu mulai membuat rumah. Rumahnya selesai. Setelah itu Pak Tono serah karena rumahnya sudah jadi. Tetapi Pak Tono sangat sedih karena tanamannya dirusak oleh binatang liar. Setelah merasa keadaan tidak aman, kemudian Pak Tono kembali mencari tempat baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2. Dari presentasi kelompok 2 ada yang mau ditanggapi? Kelompok. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Karena kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, di sini Ibu dapat menyimpulkan bahwa tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 kalian urutannya itu ada perbedaan. Nah, kelompok 1 ini urutannya yang keempat dulu ya, Bang. Yang keempat dia tokohnya itu terkejut melihat tanaman yang rusak. Kemudian yang kedua dia mencari tempat yang subur. Kemudian dengan perahu yang gambar nomor 5, dengan perahunya tokoh itu mencari tempat yang baru. Dia yang gambar nomor 1 sudah sampai, dia melambatkan perahunya. Kemudian yang ketiga ya tadi ya, tokoh mulai membuat rumah. Dan yang terakhir yang ke-6, rumahnya selesai, terus tanamannya subur, tokohnya senang tinggal di sana. Nah, kalau untuk kelompok 2 tadi urutannya yang 5 dulu ya. Yang 5 ini tokohnya itu menaiki perahunya dan mencari tempat tinggal. Dan kemudian dia gambar nomor 1, tokohnya sampai di sebuah tempat.
yang menurutnya bagus. Kemudian yang nomor 3 dia membuat rumah di tempat itu. Kemudian yang keenam rumahnya selesai, semuanya menyenangkan, tapi tiba-tiba tanamannya dirusak binatang liar dan tokoh itu dirusak binatang liar. Nah, tokohnya merasa keadaannya di tempat yang sebelumnya itu tidak aman, jadi dia mencari tempat mungkin dari kejauhan. Dengan kalian menulis cerita berdasarkan gambar, kalian berlatih membuat tulisan dengan urutan kronologis menggunakan kata penghubung antar kalimat. Maka dapat disimpulkan di sini pengertian dari konjungsi antar kalimat yaitu merupakan kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, fungsinya ini, konjungsi antar kalimat bisa berfungsi untuk menyatakan konsekuensi, kebalikan, kelanjutan, pertentangan, penambahan, pendahulu, dan penguatan. Nah, ya jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi kalian tahu kan sekarang apa pengertian konjungsi antar kalimat dan fungsi dari konjungsi antar kalimat tersebut. Oke, nah di sini ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, tadi kita sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik. Kalian juga sudah maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Nah, sekarang sebelum menutup, Ibu mau refleksi nih sama kalian. Tadi apa aja yang kita sudah pelajari tentang konjungsi antar kalimat. Oke. Nah, tadi ada apa aja sih jenis-jenis konjungsi antar kalimat itu? Menjelaskan suatu pertentangan. Ya, konjungsi antar kalimat itu bisa untuk menjelaskan suatu pertentangan. Kemudian apa lagi? Menjelaskan peristiwa yang akan terjadi berikutnya. Oke, ya betul. Menjelaskan peristiwa yang akan terjadi berikutnya. Kemudian apa lagi? Menjelaskan untuk menguatkan keadaan sebelumnya. Ya betul sekali, Ira. Untuk menguatkan keadaan sebelumnya. Kemudian apa lagi? Menjelaskan keadaan yang merupakan akibat. Ya, betul. Keadaan yang merupakan akibat dari kalimat sebelumnya. Kemudian yang dua lagi itu untuk menyatakan kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya dan menguatkan keadaan sebelumnya. Oke. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan apa itu pengertian dari konjungsi antar kalimat? Kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Ya, betul sekali, Ra. Jadi kesimpulannya yaitu konjungsi antar kalimat merupakan kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Oke, baik. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, gimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Oke. Sebelum kita tutup, di sini Ibu punya lembar soal evaluasi yang akan dikerjakan oleh masing-masing siswa ya. Kan tadi LKPD sudah dikerjakan oleh per kelompok. Nah, ini lembar soal evaluasi dikerjakan oleh masing-masing siswa. Ibu bagikan dulu ya. Oke, sekarang kalian boleh mengerjakan soal evaluasinya secara mandiri ya. Oke, sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sudah. Oke, boleh dikumpulkan. Terima kasih, baik. Karena kalian sudah mengerjakan soal evaluasi, untuk minggu berikutnya kita akan masuk ke materi tentang kosakata baru. Sebelum kita menutup pembelajaran, karena tadi kita mulai dengan berdoa, jadi kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa juga. Boleh dipimpin, Dita? Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kalau kita berdoa di dalam hati.
Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Dita. Nah, eh, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dari Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai bertemu di minggu berikutnya.